Halo guys, welcome to Garelitan Channel. Excited jika sudah bersama dengan dua ODG jika sana kalau bukan dua Cino favorit kalian, apalagi kalau bukan dua reviewer film tengah terpopuler, terkocak, terpopuler, tersihir, termotor listrik, anjay. Erika Karina punya anak akhirnya. Congrats ya. Erika Karina udah akhirnya punya anak. Udah melahirkan, alhamdulillah. Nah guys, by the way hari ini ada yang lagi rame apa sih selain HS beli motor listrik, anjay. Keren banget lu HS, kayak itu semua berkat semua penonton Poci di luar sana. Berkat penonton Poci, berkat freelance lu ya. Berkat jomblo, berkat tidak punya pacar, jadinya bisa buat diri sendiri. Berkat lu putus. Berkat putus ya, kalau enggak. Berkat lu putus, lu jadiin kalau enggak lu kan mau ke Cina. Tapi kalau putusnya dari lama-lama hari bisa kebeli mobil sih sebenarnya. Kenapa jadi start dari motor lagi? Jika sudah bersama dengan kita, apalagi kalau bukan di segmen ADC alias ada apa di sinema? Nah, ada apa aja di sinema ini? 1 Agustus. 1 Agustus ya. Sebenarnya filmnya masih sama lagi ya, karena kan kita syutingnya emang jadwalnya nggak beda jauh. Cuman ini ada beberapa tambahan film baru seperti The Naked Gun. Nah, anjing, lu harus banget nonton The Naked Gun ya. Kalau misalnya kalian suka tipe-tipe film yang jokesnya receh, scary movie, lu nonton scary movie nggak sih? Nonton. Jokesnya kan nggak jelas banget ya. Iya. Please nonton banget Naked Gun karena ini adalah tipe film kesukaanku sih. Jadi kayak bagi gue tuh kayak lucu banget. Ini gue ngakak sampai Horny. Tapi awalnya aku lihat dari posternya Liam Neeson mah film serius. Ternyata dia bisa main ginian juga ya. Iya, ini film yang aneh banget Aneh yang banget ya. Lu tahu film yang ceritanya tuh nggak ada, yang bener-bener kayak tiap 10 detik jokes bener-bener kayak film scary movie aja. Sumpah kayak udah lama banget gak nonton film seperti ini. Jadi ketika menonton film seperti ini tuh kayak nostalgic banget sih, karena bisa dibilang jokes gue tuh kayak begini. Bahkan kayak inspirasi dari konten-konten gue tuh beberapa kayak gini aja, jokes aneh gitu. Karena dulu gue suka banget nonton film kayak epic movie, scary movie, disaster movie, semuanya tuh gue udah nonton dan gue menyerap jokes mereka dan itu yang gue terapkan ke diri gue. Makanya gue tuh jokesnya aneh banget kan, karena tontonan gue kayak begitu. Tiba-tiba ada Naked Gun yang lucu banget ini, sumpah. Tapi karena Liam Neeson berani ambil ini, aku jadi percaya memang pada akhirnya orang tua tuh akan kembali jadi bocil lagi. Jadi bocil lagi ya, orang tua main ginian, bertingkah laku seperti bocil lagi. Jadi kalau kalian punya waktu dan kalau kalian lagi nggak pengen nonton yang berat-berat, nggak pengen yang nonton yang stres-stres, ngedate misalnya sama pasangan, nonton ini sama pasangan pasti makin dicintai. Pasti makin kayak HS lucu gini. Kayak Ayung makasih ya udah ngajakin aku nonton ini, lucu banget, aku happy banget ya. Itu enggak, diusir. Apaan sih itu, lu tutupin tai apa sih anjing? Ini dahak aku di sini, dahak mendoan. Tapi sebelum kita kasih tahu film yang ini, ada juga film ini ya, ada film Rego Nyowo dan ada juga film Bertaut Rindu yang lagi diributin sama Nadine Amiza. Katanya kan izin gak pakai judul lagunya pakai tanpa izin. Film. Ya. Memang belakangan ini Indonesia sedang digemparkan dengan banyak kasus. Hacip lu tahu nggak sih Miga Cuan di Bali? Miga Cuan ditutup karena Miga Cuan pakai musik copyright ya. Pakai lagu copyright itu pun dari lagu-lagu artis lokal sana, musisi lokal sana. Ada mie yang di mana ya? Ada restoran yang di Bogor itu sampai dia ganti lagu di restorannya jadi lagu-lagu alam, anjing. Biar menghindari copyright. Jadi kayak suara air terjun, suara lu mainin makan pada pedas tapi ada suara air terjun. Berasanya kayak lagi dipijat Bamba Jawa ya. Kayak refleksi. Iya. Paling benar putar lagu luar aja lah. Orang bule yang nggak bakal kesini udahlah. Nggak, kita sebagai tim ADC kita mau memberikan buat para pemilik kafe, kalian bebas pakai video ADC sebagai musik background kalian, nggak kita kenakan copyright ya. Kita nggak akan tutup ya. Masa mereka makan mie pedas sambil dengerin review Doti, review Kampung Mayat gitu. Tapi emang sih ini buat para pelaku usaha ya. Kita mendukung UMKM. Selain kita memberikan endorsement gratis untuk UMKM di ADC, kita juga mendukung para UMKM dengan cara kalian bebas pakai musik, pakai background kita ini untuk mengisi suasana kafe kalian, restoran nggak apa-apa, pakai sayang, pakai nggak apa-apa. Atau di tempat pijit yang butuh dia belum sempat nonton film tapi pengen di-reviewin orang, putar itu sambil dipijit, dia tahu cerita film Doti gitu kan. Itulah. Kita bebaskan. Jadi setidaknya lu keluar tidak pegel tapi lu tahu informasi film baru gitu
gimana. Selain itu ada film The Ghost Train yang ini juga katanya Horor ini horor ya, yang serem Korea. ya, katanya ini bagus ini. Katanya YouTuber yang menelusuri stasiun bawah tanah. Iya, ini gitu katanya ya. ini katanya film horor yang bagus, cuman gue belum sempat nonton. Ada film The Bad Guys 2 dan ada filmnya Lee Min Ho yang baru yang diangkat dari webtoon juga, Omniscient Reader yang katanya orang-orang bagus, tetapi katanya Sempat diserang, iya lagi katanya juga CGI-nya kayak monyong gitu kan, tapi gue belum nonton jadi belum bisa kasih pendapat gue. Nah, Film satu ini film yang satu ini lah terinspirasi dari sebuah podcast ya katanya. bukan terinspirasi, diangkat Diangkat malah. lah ya, Bukan diangkat dari terinspirasi. kisah nyata yang sudah diceritain di podcast. Diangkat dari sebuah podcast yang gak viral-viral amat. Gak viral-viral amat tapi di disclaimer dari podcast yang viral Podcast itu. yang viral tapi kayak kok gue nggak tahu gitu ya. Podcast yang viral mah sebenarnya bukan ini ya, podcast yang viral tuh podcast Erika Carlina tuh podcast yang viral. Coba lu angkat film dari podcast Erika Carlina tuh itu viral. Yang viral di kantor lu bukan berarti seluruh Indonesia tahu loh. Malah tuh cuma viral di kantor Iya. studio dia. Mentang-mentang penontonnya 2 juta ya kan dibilang viral. Ya Allah anjing itu cover lagunya yang nonton juga lebih dari lebih ya. Waduh, itu nggak bisa disebut. Iya, maksud gue kayak banyak kok yang 2 juta views gitu, nggak semerta-merta 2 juta views viral, enggak. Kadang juga ada orang yang nggak sengaja kepencet gitu, Kepencet keklik gitu. gitu, keklik gitu, skip gitu. Kan ada juga YouTuber kayak pakai gitu. boost views kan, dia boost views. Ada yang boost views juga ada, rame gitu gitu. ya. Jadi kayak nggak semerta-merta apa-apa 2 juta views viral, anjing kan maksud gue. Kalau viral tuh yang orang itu ketika oh ini tuh tahu gue gitu tuh. Ini kan pas gue tau, oh ini yang mana ya? Gue 24 jam di internet, gue kok nggak tahu ya ada podcast ini ya? Malah lebih viral YouTubernya daripada ceritanya loh. Sihir Pelakor. Film yang dibintangi oleh Chan Praweservia, Riza dan Mitu Nizar. Oh, ada Enggak, itu orang. produser, bukan dimainkan oleh. Didirectori oleh Bobby Prasetyo, orang yang sama yang bertanggung jawab terhadap film Kuasa Gelap dan juga Pamali ya, Pamali. Ditulis oleh Upi dan diproduksi oleh Ipi. Dan dibantu oleh Api. Dibintangi oleh Ipi Popo. Ini apa? Dan Chandra. Dibintangi oleh Neona Ayu, Marzella Zalianti, Fatir Mukhtar. By the way, Marzella sama Fatir Mukhtar udah lama banget nggak kelihatan di Iya, layar akhirnya kaca. kelihatan lagi ya. Terakhir nonton mereka tuh kayak di Cinta Fitri, sinetron Sinetron gitu sih ya. itu. Makanya Iya. vibe sinetronnya masih kerasa Masih kalau berasa, kemunculan dia ya. Bener, setuju. Asmar Abigail, Jared Ali, Hana Malasan, Indra Birowo, Alfi Alfandi, Ruth Marini, Adisti Zara. Meskipun Ada dia Adisti Zara. secuprit, Cuma 7 detik. dia cuma Hanya 7 detik memuji dirinya sendiri. Iya, tetapi harus dimasukkan ke cam anjing. Lalu juga dibintangi oleh Ustadz Bohong. Nah, lalu juga dibintangi Reza Gladys. Reza Gladys. Dan juga dibintangi oleh BPOM. Nah, film ini bercerita tentang karena pengaruh si Rini. Edi pergi meninggalkan istrinya dan 2 anaknya. Sebagai putri yang kehilangan, Vita berusaha untuk mendapatkan kembali cinta bapaknya dan juga berusaha membawa sang bapak kembali ke pelukan keluarga. Oh, sebuah itu aja sinopsis intinya. yang sangat Simpel aja. Sangat simpel ya. Film ini sudah sangat simpel dari podcastnya yang sangat ribet. Yang sangat ribet. Padahal filmnya sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton filmnya, silakan kalian. Tapi setelah kalian selesai nonton di bioskop, saya akan balik lagi ke sini, kita berdiskusi dengan konten di bawah. Udah mulai bertahun baru, coba kasih kita uang ya. CHS! Oh, Cegeral! Apa yang kita suka dari film ini ya? Oke, treatment film ini menurut gue bagus. Dia di-treat beneran selayaknya sebuah film. Enggak sih. Di beberapa itu hampir di-treat seperti iklan ya. Iya. Tetapi maksud gue kayak jika mereka nge-branding ini film tuh ya ini masih film sih. Maksud gue kayak film ini sebenarnya ditopang sama acting aktor aktrisnya yang luar biasa memukau ya. Kayak actingnya si Asmar Abigail yang di sini dia mendapat peran pelakor yang bener-bener ngeselin. Oh, castingnya bagus banget. Mukanya memang bukan dia cocok Iya. untuk perannya, nggak bisa orang baik sih dia. Effortlessly jahat gitu dia, kayak sumpah anjir, kayak kalau ketemu jalan kayak pengen gue jambak aja gitu. Mohon maaf bahasa marah, Apalagi- tapi kan itu menandakan dia berhasil ya. Berhasil memerankan tokoh itu gitu, kayak
Aku yakin dia pasti banyak improve dari cara dia jalan, cara dia Bener, melambai anjir. rambutnya. Itu pasti nggak ada di briefing tuh, Bener. pasti dia improve. Secara looks dia jahat, tetapi dia seksi, dia hot gitu, kulitnya eksotis gitu. Maksud gue Kayak kayak dia jahat kalau dia goda kita malah terpicut juga ya. iya, Kayak kita bakal anjir. tertarik juga Benar. akhirnya. Jadi kayak maksud gue kayak ini tuh sebuah aktris yang menurut gue cukup berhasil dalam kayak emang tuh peran ini tuh dilahirkan buat dia gitu. Iya. She was born to play this role gitu ya, si Asmara Abigail ini sih. Menurut gue kayak ada satu titik gue tuh merasa kayak ih anjir nih orang jahat banget, tapi padahal dia nggak ngapa-ngapain anjir. Padahal dia cuma belanja ya di pasar. Dia cuma belanja. Dia cuma belanja di pasar. Dia cuma kayak sarkas-sarkas gitu. Bahkan dia cuma nabrak dah Nambah bahunya begini, ini, tapi nabrak gue merasa kayak nyebelin banget, ini pelakor gitu. Berarti Kayak gitu berhasil, perasaannya. Iya, actingnya sumpah berhasil. gitu. Ditambah digabungkan dengan aktingnya si Marcella Zalianty yang bener-bener terasa banget aura independent woman-nya. Iya. Tetapi terasa banget juga dia orang yang apa ya, tegar tapi menyimpan banyak hal itu tuh. Mungkin dari postur badannya ya, postur badannya kan Dia emang tinggi, tinggi, agak tinggi agak dia. besar gitu kan, kayak model. Itu memberikan efek kayak oh ini cewek perkasa gitu, cewek kuat gitu. Tetapi namanya juga cewek, ada beberapa momen dia breakdown gitu. Itu berasa juga anjir. Itu karena kekuatan aktingnya dia sih menurut gue. Jebolan di sinetron yang berhasil di sini ya. Benar, betul. Si bapaknya juga menurut gue bapaknya juga kayak ya udahlah, maksud gue kayak perpindahan karakter dari seorang bapak yang sayang sama anaknya sampai Menjadi bapak yang lebih. anjing banget sampai dia manggil anaknya kamu tuh anak anjir. anak Nih, setan. anak anjir. Tapi menurut gue dia berasa sih kayak jahatnya jahat banget anjir. Sampai gue aja Kristen gue astagfirullah anjing, maksud gue Apalagi kayak pas dia ngomong, astagfirullahaladzim. anak anjay. Iya, Cok. Gila ada penekanan nih. Jahat banget, Cok. Maksudnya gue kayak Logat berasa Batak lagi banget, berasa banget, dapat banget dia ngeselinnya sebagai orang yang selingkuh, pengen ngancurin hidup, gak cuma selingkuh, dia pengen ngancurin hidup keluarganya anjir. Usahanya semuanya. Usahanya dihancurin, kayak anaknya yang disantet gitu, kayak gila itu udah level terjahatnya manusia menurut gue ya anjir. Dan itu berhasil dia gambarkan dengan baik di karakternya ya. Even though kedua anak kecilnya gimana? Aku sebenarnya masih kurang seru sama anak laki-lakinya, tapi kayaknya kembali lagi mereka berlindung di balik kata kisah nyata. Jadi kayaknya peran anak kecil yang cowok itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga ke cerita. Cuma adegannya cuma mondar-mandir, ngecek kamar, terus pelukan sama mamanya dan Even yang waktu mamanya diserang Banaspati dia udah kayak nggak ada ekspresinya aja. dia cuma kayak mama itu apa gini. Mama Banaspati, takut. Udah mulai kehilangan Iya, gitu. anjir, maksud gue kayak Ya namanya film kisah nyata, masa dihilangkan adiknya gitu ya. Bener. Tapi bolehlah di cast kayak anak-anak di teater tuh pada bagus-bagus loh, kayak di sanggar-sanggar itu. Cobalah dieksplor, dicari sanggar-sanggar di Jakarta. Menurut gue sanggar di Indonesia tuh nggak kekurangan talent anjir. Apalagi ini anak-anak waktu maghrib kok. Anak-anak Anak-anak waktu maghrib juga banyak stoknya itu. Iya, kalau nggak bisa juga gue di cast Jadi anak kecil ya? Gue kan anak anjing, anak anjing. Ini anak babi dia nih, kan boleh di cast kita anjing. Kalau umur anjing gue ini masih 3 tahun coy. Iya. Kalau di umur anjing di kali umur berapa? anjing Kali 6 tahun gitu ya, tapi ya. Kalau aku masih 2 tahun lah. kalau selesai umur babi kok. Tapi aku umur 2,5 tahun lah. secara anjing kita masih Secara babi kita bisa masuk lah. Malah kita masih di bawah umur hitungannya. Masih bisa masuk lah. Jadi tolong sutradara kalau butuh peran anak-anak tolong dipertimbangkan anak anjing ini. Sutradaranya terlihat sekali punya taste pada setiap tempat yang diperlihatkan, seperti rumah keluarga, tema salonnya, Betul. hingga kos-kosan pelakornya terlihat kumuh tapi estetik gitu loh. Bahkan ketika salonnya digambarkan salonnya berkembang, jadi salonnya kan yang tadi warna hijau berubah jadi warna merah. Iya. Warna merahnya pun kayak mewah gitu ya, kayak Merahnya bukan norak banget gitu iya, loh, kayak masih ngeblend. kita berasa kalau oh ini salonnya ini berkembang nih, kayak upgrade gitu. Kita berasa. Even though salonnya si Asmara Abigail biasalah salon-salon di pinggir pasar. Pinggiran yang ya kena kan? polusi, Iya masukkan anjir. polusi gitu. Dari ruko-ruko di depan itu kan ada sempat disorot ruko di depannya berasa anjir. Jadi kayak di sini menurut gue setnya juga best sih, punya setnya top. taste sih Iya. sutradara sama tim. Even kayak sampai mereka syutingnya di pantai-pantai, di gua-gua, menurut gue itu bisa cukup menggambarkan potret podcastnya dengan baik gitu. Dan lumayan effort loh mereka, sampai staff salonnya kan pakai seragam yang lucu, sial lehernya nyentrik, hingga interior desain ruangannya yang lucu-lucu. Aku curiga salon ini kayak bekas Karen's Dinner deh. Bekas Karen's Dinner deh. Bener-bener. Kalau nggak di sini bekas syuting MV-nya Nicki Minaj sih kayaknya menurut gue sih ya. Gue mau apresiasi juga bentuk hantunya nggak males ya. Ini beneran ada bentuknya gitu. Dan ada 2 tipe hantu lagi Ada di sini ya. ada dua jenis hantu yang menurut gue dua-duanya dia gambarkan dengan baik sih. Maksud gue even though di
podcastnya berbeda ya. Di podcast kan hantunya beda ya. Di podcastnya ada hantu pocong hitam, ada hantu, bahkan di podcast itu nggak ada tuh si sosok ratu itu kan sebenarnya. Ada perbedaan, tetapi menurut gue Kebutuhan film. untuk kebutuhan film di sini hantunya oke lah, cukup menarik gitu ya. Hantunya kan mulutnya panjang kayak hantu di Pulau Hantu zaman dulu, tapi Kayak versi topeng, niat gitu ya. kayak topengnya Scream lah, Kayak topengnya Scream gitu si anjir. Jadi kayak hantu ini cocok untuk orang-orang yang titiknya gede. Nah tuh di situ dia shoot sekali yang langsung masuk tuh. iya, kalau misalnya titik lu kayak 31 cm shoot Nanti masuk tapi dia nggak terasa apa-apa, kayak mana gitu. udah sih kayak ya. menurut gue secara hantu nggak ada masalah. Terus juga Ini sih. kayak secara cerita juga simple. Apa yang kalian dengar di podcast ya kurang lebih kayak gitu. Dan ini sih karena podcast yang cukup panjang. Dan banyak berpindah-pindah tempat, film ini bisa menyesuaikan juga dengan pace dan treatment scene yang padat juga dan Iya, cepat. benar. Tapi nggak terkecepatan, tapi makanya kita jadi ngerasa kok kayak iklan ya, pace-nya cepat banget gitu. Meskipun beberapa kali transisinya membuat kita bertanya-tanya kayak, kok gini Kok gitu. gini, Ada kayak baru pagi hari. Baru pagi nih, baru keluar rumah bapaknya. Tiba-tiba udah timeline sore. Dari sore ke pagi lagi. Pagi hari, ternyata udah 1 bulan. Udah 1 bulan. Kayak maksud gue kayak itu transisi apa tuh? Dan gue juga itu nanti dicatat hitam aja deh. Tapi maksud gue kayak ya dengan warna yang vibrant, film ini tuh nggak membosankan untuk ditonton ya. Karena warnanya tuh menyala ya. Maksud gue kayak pemilihan warna gradingnya tuh menurut gue cukup bagus. Membuat film itu nggak membosankan untuk ditonton. Untuk sebuah film yang diangkat dari podcast yang kita sebenarnya udah tahu ceritanya, ini tuh resikonya adalah kita bosan. Tetapi kayak kombinasi dari warna yang bagus, acting yang memukau, juga set yang menarik, at least ada yang membuat kita tertanam di kursi lah ibaratnya gitu ya. Kembali lagi dengan treatment sutradaranya sendiri sih. Dia mau bawa film ini seperti apa, ya kayak gitulah hasilnya. Tetapi kayak apakah film ini luput dari catatan hitam? Jangan salah, banyak sekali anjing, banyak sekali ya. Kalau tidak ada, maka kita akan masuk ke catatan hitam film Sihir Pelakor. Yang pertama, ini pengen gue bahas banget. Lagi-lagi film yang kalau udah diangkatnya dari podcast, diangkatnya dari thread, itu udah susah, udah nggak bisa diapa-apain anjing. Gue udah dengar podcastnya, barusan gue udah dengar podcastnya 1,5 jam anjing. Dan menurut gue banyak yang diubah dari podcastnya gitu, banyak banget yang diubah. Jadi kayak beberapa cerita dihilangkan dan dipelintir dikit, ini itu dihilangkan. Ya gue tahu ini keperluan film, biar film itu ada penyelesaiannya ya. Biar film itu ada kayak pesan moralnya mungkin atau apa. Tetapi menurut gue kayak yang pertama lagi kalau kayak gitu mendingan gak usah angkat film dari podcast kayak gitu. Jadinya apalagi marketingnya bilangnya diangkat dari kisah nyata. Ini lebih tepatnya kayak terinspirasi dari kisah nyata. Terinspirasi dari podcast, bukan diangkat dari podcast aja. Bukan diangkat dari podcastnya. Iya, karena kalau diangkat dari podcast harusnya 100% adaptasi kan jatuhnya. Kalau ini enggak, ini materi inspire aja sih ini. Inspire aja. Iya anjir kayak. Ada hantu yang diubah lagi gitu. Makanya karena ini filmnya banyak yang dia pelintir dari podcastnya, aku akan menilai film ini secara film ini ya. Secara apa yang dia suguhkan, secara apa yang dia kasih di film gitu. Karena howsoever juga toh beda kok sama podcastnya gitu. Oke. Yang pertama menurut gue kesalahan film ini adalah film ini kan sebenarnya simple banget ceritanya. Simple banget gitu. Ya, seorang pelakor yang menggunakan ritual ilmu tertentu untuk menggayat menghancurkan rumah tangga seseorang. Iya, dan mengambil suami orang gitu. Tetapi maksud gue kayak ini tuh berbelit-belit kemana-mana banget gitu. Santetnya ini atau peletnya ini itu tidak cukup jelas ya. Rulesnya apa gitu. Aturannya nggak jelas. Aturannya apa? Kayak let's say kan dibilang ini ini adalah pelet apa sih tadi namanya anjing? Pelet Sabdo Pandito gitu kan. Tapi maksud gue kayak dibilang kan kalau pelet Sabdo Pandito ini akan membuat suami kamu melihat si pelakor itu seperti kamu, seperti istrinya gitu. Jadi kayak dia berhubungan badan dengan orang lain tapi bentuknya kayak istrinya sendiri. Iya, yang dilihat itu istrinya gitu. Nah, ini gue menjadi pertanyaan ini. Kalau si bapaknya itu melihat si pelakor itu seperti istrinya, berarti kan secara seksual dia masih tertarik tuh dengan fisik istrinya gitu. Kenapa ketika dia melihat istrinya aslinya dia kayak malah dia cemberut. Nah, kita nggak dikasih tahu tuh yang dia lihat di kepala di mata dia istri sahnya tuh dilihat itu seperti apa? Apakah seperti nenek-nenek ya kan? Apakah seperti Winnie the Pooh mungkin? Apakah seperti Brontosaurus kan? Kayak gitu, nggak tahu gitu. Siapa tahu di mata dia istri sahnya tuh kelihatan seperti Donald Trump gitu kan. Jadi kayak anjing jijik gitu. Ya itu wajar gitu. Cuman maksud gue kan kayak secara fantasi kan berarti dia ini masih punya ketertarikan seksual kalau ternyata
aturannya seperti itu gitu. Terus juga kayak si bapak ini tuh terpengaruh ilmu sihir. Dia menjadi melupakan istrinya. Nah, jadi sebenarnya yang dia ini lupa apa enggak sama istrinya gitu. Karena ada satu adegan si istrinya ini ke kantor bapaknya. Dia ke kantor bapaknya, terus si atasan bapaknya tuh bilang kayak si Pak Edi bilang mantan istrinya udah meninggal. Sekarang dia udah menikah lagi sama si Rini. Ini surat nikahnya. Nah, berarti dia udah tahu identitas aslinya ternyata iya, Rini. berarti dia udah tahu kalau dia udah sadar kalau misalnya si Rini ini istri gimana sih? Ini Makanya aturannya nggak jelas. Ngerti nggak sih poin gue? Kalau dia sampai menikah dan ada surat nikahnya, lah berarti kan sebenarnya dia udah sadar kalau yang dinikahin ini Rini. Which is wajahnya Rini itu gimana sih anjing? Ngerti nggak sih gue? Apalagi ini dia nikahnya statusnya udah nikah 2 tahun deh, atau setahun deh, setahu. Iya, udah lama. Udah 3 tahun malah anjing. Kalau ini mah emang bapaknya bukan kena sihir, emang bapaknya pengen selingkuh aja sih Pengen anjing. selingkuh aja. Emang memeunya Rini lebih enak aja. Enak, goyangannya lebih oke. Iya anjir. Ini yang gue pikir adalah kayak anjir, bagaimana kalau ternyata selama ini si bapaknya tuh nggak disantet. Emang bapaknya pengen selingkuh aja. Tapi tamengnya itu santet. Tamengnya santet biar anjir. seolah-olah dia diguna-guna, Iya. sebenarnya dia pengen juga. Padahal emang nggak ada dari awal emang diceritain ini nggak ada santet anjir, emang si bapaknya pengen selingkuh gitu. Tetapi kayak mungkin dari pihak anaknya atau ibunya kayak merasa kayak anjir, kok bapak selingkuh tiba-tiba kayak harus ada yang disalahkan. Iya. Oke, akhirnya yang disalahkan santet gitu. Nah, soalnya santetnya dibilang bisa memberikan kekayaan. Buktinya sampai akhir film nggak ada kekayaan yang mereka nikmatin. Kaya juga nggak bisa naik, bapaknya naik pangkat tapi dengan kerja keras doang, bukan karena santet Nah, gitu. ini juga nih peraturannya nih. Jadi satu kali si Rini sama si Edi pergilah ke pantai memohon sama Ratu Kanjeng apa ya gitu lah pokoknya. Si iblisnya tuh bilang, "Kamu mau minta bantuan apa? Saya ingin meminta rumah istri saya ingin harta dan saya ingin naik jabatan gitu. Tetapi kau harus memberikan tumbal dari orang terdekat kamu. Udah tuh. langsung Pulanglah si bapak ini, dia ngambillah rambut istrinya dari sisir, dia ngambillah baju anaknya, dia ngambillah jepitan anaknya gitu. Tapi yang kena santet, yang kena duluan ibunya Yang doang. kena santet ibunya doang, anak-anaknya kagak kena santet. Sin dia ngambil baju anaknya itu, sin Buat dia apa? ngambil jepitan anaknya buat apa anjing gitu kan. Mamanya kena santet, mamanya didoain ustadz, mamanya sembuh. Si bapaknya naik pangkat aja. Mamanya naik pangkat. Istri Sadia belum mati tapi dia sudah naik pangkat. Berarti Iya. aturan hantunya apa nih? Gimana sih? Bisa pay later ya? Ini Bisa. Jadi bisa dapat imbalan dulu baru tumbalnya belakangan gitu. Ini Ya? hantunya bego apa gimana sih? Maksud gue kayak Tumbalnya belum ada loh. Iya. Masa udah naik pangkat? harusnya ibunya mati dulu, barulah si bapaknya naik pangkat. Ini mah ibunya nggak jadi mati, bapaknya udah dinaikkan pangkat. naik pangkat. Bego anjing setannya. Oh makanya dia jadi setan karena Jadi bego setan, anjing. iya. Kalau dia nggak bego dia jadi perintis, bukan pewaris. Justru di situ enaknya jadi perintis. Itu letak Perintis. titik serunya. Titik serunya di situ. Di situ letak titik perintis. Lu bisa ngerti proses di situ, titik serunya. Itu semua inti dari film itu pesan Itu moralnya. ya anjing. Jadi maksud gue kayak ini aturan santetnya nggak jelas. Tapi kenapa bisa begini? Karena emang di podcastnya itu nggak ada cerita soal nggak ada cerita soal si ratu. Oh, Si ratu hantu itu nggak ada di podcast cerita ini. Jadi itu hal yang mereka tambah-tambahin aja sebenarnya. Laki-laki. Ini Makanya berarti terinspirasi doang, Iya. bukan diangkat dari kisah nyata. makanya nggak nyambung, jadi nggak nyambung gitu kan. Jadi kayak plot soal bapaknya kayak gitu segala macam itu tuh menurut gue itu terlalu diada-adain sih menurut gue. Jadi kayak aturan ritual yang nggak jelas, aturan sebab akibat dari tumbal itu gimana, dan ya itu dukun yang juga tiba-tiba ketemu aja di gua, dia ngerti segalanya gitu. Gue juga mempertanyakan tokoh si Ustadz ini ya. Dan ternyata setelah gue nonton podcastnya gue baru tahu, oh ternyata ini bukan Ustadz. Maksudnya orang pintar aja. Ini tuh kayak orang pintar ya, mungkin pakai ilmu putih gitu kan. Tapi berlabelnya ustadz gitu Iya, ya. Orang kayak pintarnya gitu. ilmu putih bener. Iya kayak gitu. Jadi kayak pantas aja di film ini kayak kelihatannya bego banget anjing sih. Mohon maaf banget ya. Ini bukan gua ngatain Ustadz bego, tetapi maksudnya Ustadz di film ini ya. Karakternya gitu. Di Bukan karakter sosok ini. Ustadz yang di mana-mana gitu. Jangan lu pelintir-pelintir anjing. Kasih timestamp dong. Ting. Lu pelintir-pelintir lu anjing lu gitu kan. Di film ini tokoh Ustadznya ini menurut gua terlihat bego gitu. Kenapa? Karena gini. Karena kayak ada gitu Ustadz yang ketika orang datang dia langsung kayak suami kamu kena santet. Gak ada angin, gak ada hujan gitu. Masa tiba-tiba kayak Iya. indigo. Ustadz itu bisa misalnya kayak baru Ustadznya- datang buka ranyo set ada bunggul gitu terus Ustadznya bisa cium bau kuburan. bau kuburan ini tanah kuburan penciumannya tajam anjir kayak instingnya tajam gitu jadi kayak
Orang pintar aja nih. Ini bukan ustadz sih menurut gue, karena menurut gue ketika mereka menggambarkan sosok ustadz di film ini itu tuh agak riskan ya, agak riskan. Kenapa? Iya. Karena mereka mempermainkan Tokoh tokoh ustadz gitu. Mendingan sekalian aja mereka dibuat dia ini emang orang pintar yang pakai ilmu putih, kayak dandanannya dibuat kayak kiai apa sih yang berjenggot yang gitu. Kalau ini kan tampilannya bener-bener ustadz gitu. Soalnya solusi pertama yang ditawarin oleh ustadznya itu sebuah persembahan apa gitu. Iya. Bukan solusinya doanya belakangan gitu. Iya, maksud gue kayak ustadznya itu ada cuman buat menaruh pesan. Gue nggak tahu apakah mungkin ini karena ya Bang Bobi Prasetyo dia kan orang ini ya, orang Kristen gitu mungkin kali ya, karena kan Iya. kemarin dia bikin puasa gelap kan. Puasa gelap, apakah ya. mungkin dia kurang ngerti sama yang begini-beginian, jadi kayak sisi agamanya ini kurang dikulik. Makanya Bang Bobi kalau ingin membuat film religi Islam jangan pakai UPI, pakai Lele Laila. Pakai Lele Laila paling ngerti di soal itu. Santet religi. Santet religi. Ya Allah udah pakai Lele. Kultus dia ngerti. Ilmu setiap pulau dia ngerti. Tapi yang paling penting dia bisa bikin lu minimal 1 juta penonton. Ya, situ. Gitu. Kita sampai dikira dibayar Lele Laila tahu Sampai dikira ini bawahnya pegang uang katanya. di siji anjing lu masih kayak enggak dibayar kita bangsat anjing. 1.000 pun enggak ya bangsat gitu. Tapi maksud gue gini, tokoh ustadz ini memang dipertanyakan. Ada juga satu momen kayak si ustadz ini kasih dia kertas itu kan, kasih dia kertas kayak ini ceritanya si mamanya sama si anaknya udah diganggu nih ceritanya, di tengah-tengah diganggu dia pergilah ke ustadz itu kasih dia bacalah bacaan ini selama 40 hari gitu. Udah tuh Maksud hari sampai pertama, 40. hari ketiga, hari Udah itu mamanya kompilasi. diganggu tuh, ada yang Kompilasi diganggu diganggu. muntah paku lah, berak paku. iya ada yang Mencret paku. kelihatan setan lagi manjat di merangkak, ada yang teberak tanah kuburan. Lu bayangin teberak tanah kuburan anjing. Bener, tapi ada besi-besinya. Syukur nggak keluar pocong anjing. Lu bayangin kalau teberak keluar pocong sakit sesuatu tanah kuburan kan repot ya anjing. Udah nggak perlu diet lagi tuh, udah keluar semua itu. Iya. Ketika mereka diganggu sama 40 hari itu nggak ada sosok ustadznya. Ustadznya hilang. Malah ustadznya kaget di hari ke-40. Iya. Pak Ustadz, Vita diganggu lagi. Oh? Di hari ke-40 ketika mamanya udah parah banget, yang udah mamanya udah kayak nggak bisa berjalan, ustadznya baru datang. Dan ustadznya baru bilang gini, astagfirullahaladzim. Dia cuma mengikuti saran dari kamu. 40 hari nggak sembuh-sembuh berarti ada yang salah dengan solusi kamu loh. Iya, terus kayak ustadznya bilang gini, Vita, mama pindahkan ke kamar yang dulu ya. Kalau gitu saya ustadz akan bersihkan kamar ini. Lah dari hari pertama dong, babi itu maksud gue kayak. Lagi nih di film-film lain ustadz bisa beresin dalam 1 atau 2 hari. Ini kenapa butuh 40 hari gitu? Iya cowok, maksud gue kayak itu aneh banget. Ini tuh kayak ustadz itu seolah-olah ustadz yang apa ya, belajarnya pakai ChatGPT, anjing belajarnya pakai Gemini nih, pakai Kata Google aku harus gini kasih info ini gitu. ini lagian juga yang pertama kalinya nih mereka datang ke rumahnya ustadz itu ya, tiba-tiba ustadz itu nggak ada angin, nggak ada hujan, dia langsung ngambil buku. Kena. Suami kamu kena santet situ pak gunung gitu kan. Maksud gue kayak orang mah ngobrol dulu, konsultasi dulu, atau misalnya nanya, ibu jarang sholat ya di rumah atau apa gitu kan. Maksud gue kayak film namanya ustadz gitu, bukannya ustadz tiba-tiba ilmu hitam anjir. Mana ada ustadz kayak gitu. Mencorengkan Iya, label ustadz sih. lumayan. Apalagi dia pas ambil tanah nih. Jangan-jangan ya yang berikan tanah kuburannya ini suami kamu. Langsung tahu gitu Langsung suaminya. ngejudge gitu. Iya. Dan beneran suaminya. Ini gue rasa ini ustadznya juga ini bersekongkol anjing sama suaminya sih. Iya ini anjing. sih. Gue rasa ustadznya ini sebenarnya bukan ustadz. Jadi kayak ustadz ini emang orang biasa aja. Orang biasa aja. Tapi... Yang kebetulan sering dengerin podcast horor. Iya, jadi Terus ketika pas dia lihat, ih anjing ada orang mau datang, cepet buru-buru dia pakai pakai peci. peci. Langsung duduk di depan. Astagfirullah. Solusi yang gitu yang diberikan tuh solusi yang sebenarnya dia belum pernah coba juga. Jadi dia baru mau nyobain ke orang gitu. Jadi cuma menyamar tapi pakai modal internet doang, nonton Iya. dari internet Iya. gitu. Dia pengen tahu kayak kemarin gue nonton tuh bener apa enggak ya, tapi mau cobain ke siapa, oh pas banget ini ada yang kena santet, cobain ke sini oh ternyata nggak berhasil ya, ternyata itu bohong. Sebenarnya dia pengen nyobain ke orang juga, dia mau ngasih solusi. Bayangin perasaan mamanya ya. Mamanya udah 40 hari beli garam terus loh, tapi nggak works. Tapi akhirnya solusinya cuma dia bongkar kasur, ada bunggul, bakar bunggul. Iya, di situ. Si ustadz ini ape garam anjing lah, maksud gue kayak gini, kamu taburkan garam di sekitar rumah kamu. Kalau ada udah hewan gitu garam, ya, set, garam. pakai garam. Terus ada hewan datang. Terus diganggu apa? Diganggu hewan. Kalau kamu melihat kalajengking atau hewan, taburkan garam. Itu si Vita kulitnya kepanasan, balur dia dengan garam. Maksud gue kayak ini ustadz obsesi banget sama garam anjing. Apa lu afiliator garam? Afiliator garam ya? Dia distributor. Ya maksud gue kayak ini ustadz ini kayak chef ya, kayak Salt Bae tau gak sih? Iya, sampai apa-apa digaramin gitu. Apa-apa ya.
diharemin kayak obsesi banget sama garam menurut gue sih anjir. Sebenarnya nggak salah, tapi mending kan dari awal dia ubah tokoh ustadz itu jadi dukun putih aja udah Jadi gitu. orang pintar aja kalau Iya. nggak hantunya kalian udah ubah, mending ubah ustadz aja Iya. sekalian. Banyak banget demi yang kebutuhan banyak, cerita. banyak banget yang diubah nih. Yang pertama itu kalajengking yang banyak itu Nggak ada. nggak ada. Sebenarnya itu yang dia lihat itu adalah kalajengking setinggi rumah. Gue tahu sih maksudnya kalau misalnya itu difilmkan, kayak apa sih berlebihan banget ya? Gimana si Jane lebay ini? Iya, gitu ya. lebay atau mungkin CGI-nya nggak mumpuni, orang mereka bikin Ular aja CGI nggak ular bisa. aja Nggak kayak sinetron-sinetron Indosiar gitu Soalnya kan. nggak ngeblend sama badannya Iya, gitu. kalau kalajengking masih bisa lah di apa sih pakai boneka-bonekaan gitu, atau pakai apa sih gitu Tapi kan. kalau bikin kalajengking raksasa Iya, susah ya. iya. Jadi kayak mungkin CGI-nya nggak mumpuni gitu kan. Dikasihlah kalajengking yang ribuan gitu. Terus juga kayak kalau di podcastnya tuh si Vita tuh ngelihat hantu pocong, mukanya hitam, badannya hitam segala macam gitu. Itu di film itu nggak ada. Gua nggak tahu kenapa nggak diadain. Itu diganti dengan hantu yang mukanya lonjong. Originnya hantu yang mukanya lonjong itu juga apa? Kupikir dia itu kayak semacam prajurit dari ratunya, tapi Ternyata nggak kesannya juga. kayak hantu genta yang Iya. dijadikan. Soalnya dia cuma muncul di jalanan. Iya, hantu nemplok aja udah. Hantu Maksudnya jalan kan- aja itu. Maksud gue kayak kalau mau dibilang hantu yang powerfulnya kan sebenarnya hantu yang si ratu itu. Iya, si warna hijau itu. Yang dia bisa ngebunuh orang, yang dia dia bisa buat teleport ke- kejadian, dia bisa teleport iya, kemanapun. kemana-mana. Terus kayak hantu yang muka lonjong itu apa ya sebenarnya? Nggak jelas anjing gitu. Kayak kesannya ada dua pihak yang menyantet, bukan cuma satu pihak. Iya, gitu ya. anjir. Kayak ada dua anak buah dari penjahatnya gitu loh. Selanjutnya ini si bapaknya ini di awal film kan dijelaskan kalau si mamanya ini kerja mulu kan, si bapaknya yang ngurus rumah. Ini POV menikah sama Boti ya nih. Nikah sama Boti. Suamiku Boti nih. Suamiku Boti. Harusnya judulnya ini Suamiku Boti gitu kan. Apalagi bajunya coklat-coklat gitu. Terus kayak si bapaknya kayak pas istrinya pulang dia peluk istrinya gini, maaf ya mas, anak-anak marah ya sama aku karena aku kerja terus kata bapaknya kata bapaknya gini. nggak apa-apa dong sayang, kamu kan kerja buat aku, buat anak-anak. Kembali setan. Terus lu yang kerja buat istri, buat anak-anak, monyong gimana sih anjing? Masa kalah sama Bang Toyib lu anjing? Istrinya berangkat kerja, dia malah di dapur, dia nggak kerja juga, dia suruh anaknya, iya ini pakai bumbu ini nanti biar kamu bisa masakin papa. Anjing kata gue kayak, wah ini POV menikah sama Boti sih anjing. Wah, celana lu ketat lagi tuh. Iya Aku coy, liatin kayak nih. gitu. Gue yakin sebenarnya aslinya nggak kayak gini-gini banget sih anjir. Kayaknya nggak seboti itu Iya, deh. orang di aslinya dibilang kok sama si Vita kalau Bapaknya bapak nggak galak banget ya. bapaknya Vita itu kerja PNS, kerja yang maksudnya kayak kenapa si pelakor itu pengen bapaknya? Karena dia pengen duit bapaknya doang, Iya. bahkan bukan fisik bapaknya, dia pengen duit bapaknya. Karena Tapi di menurut si pelakor yang aslinya ngelihat status bapaknya itu, stigmanya tuh duitnya banyak gitu, kayak gitu. Tapi di sini kayak nggak ada kelihatannya banyak duitnya juga Iya di cowok, sini. di film itu dibuat Di sini kayak malah kayak mau kondo dong. iya anjir dibuat kayak mau kondo cowok si bapaknya Vita ini. Tapi mohon maaf banget, ini kan bapaknya Vita yang asli udah meninggal. Ini kita bukan ngejudge bapaknya Vita yang asli ya. Ini kita Karakternya. ngejudge karakter di film. Lagi-lagi ya, penggambaran yang di film. Kalaupun Vitanya tersinggung bapaknya kita omongin gini, marahin sutradaranya siapa suruh bikin karakter Boti. karakter gambaran bapaknya kayak begitu ya. Ini bukan karakter ini. Ini udah nggak ada hubungannya sama cerita aslinya. Terserah itu mau cerita nyata atau apa. Kita ngejudge-nya yang di film ini aja gitu ya. Si bapaknya juga udah jabatannya tinggi. Ibaratnya kan dia kan setelah menyantet ibunya dikasih jabatan tinggi. Masih aja tuh makannya Masih makan di lantai deh. di lantai. Masih makan di Masih lantai. aja tuh makannya juga di warung-warung gitu. Masih aja tuh pelakunya nyeduhnya Iya. bukan jus malah kopi gula gitu. Ke kantor masih aja jalan kaki bukannya naik Masih jalan mobil. kaki. Enggak, penggambarannya nggak seperti itu dong. Kalau ini kayak kelihatannya di film ini udahnya dia nyantet, udahnya dia buat perjanjian sama setan, kagak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya Iya. loh. Dan mati sendiri. Kayak minimal sebelum mati dia menikmati dulu ya hasilnya, Nggak ada. kayak dibuat dia kaya dulu kayak meskipun sejenak Iya, gitu kan. iya. Kaya juga enggak. Yang dia nikmati cuma badannya Rini, badannya Rini doang. Yang dia nikmati cuma sama Rini. Itu mah kagak usah Nggak usah nunggu kaya dulu. kagak usah buat perjanjian sama Nyi Roroki dulu anjing. Dulu goda-goda aja Iya, anjing. kasih bunga, Iya. kasih manjain gitu. Iya, langsung aja tinggal sama gampang mau sama kasih builder juga bisa, sama kasir builder bisa. kasir builder. Ya. Tinggal nonton di klub, nanti kalau punya anak tinggal bikin podcast. Terus juga nih si bapaknya berdoa dia kan, Ratu saya mau rumah istri saya. Terus gue berpikir kayak ngapain anjing?
orang rumahnya juga nggak bagus-bagus amat, mendingan dia minta kekayaan ya. Saya ingin kaya raya, saya ingin duit 1 miliar gitu. Ngapain dia minta rumah? Kalau gue ya, gue udahlah anjing. Kayak gak lebih bagus juga rumahnya dari rumahnya si Rini gitu. Rumah juga rumah-rumahan, mendingan dia minta duit. Dia bangun di rumah di Pik kayak, atau dia bangun di rumah di mending langsung uang jadi aja gitu iya ya. di Vanyapak gitu. Pada akhirnya kan, lu kalau minta naik pangkat ya udah, lu tetap dapat gaji bulanan dong, tapi lebih tinggi aja gitu. Iya. Kenapa nggak langsung uang segepok banyak gitu? Kayak gitu. Jadi maksud gue kayak pemikiran orang 2002 lah kali. 2002. Pemikiran orang susah gitu kali ya. Ya gitu ya. Iya kan, Jadi kan kayak kita nggak pernah tahu ya kayak pernah tahu kan. bisa. Orang dapat naik pangkat aja udah syukur gitu ya. Di podcastnya tuh banyak banget yang dikat, terutama storyline soal, nah ini sebenarnya menarik. Di podcastnya si Vita itu ternyata main ilmu hitam juga. ternyata Vita mendalami ilmu hitam. Dia mengantor bapaknya. Buat balas dendam ke bapaknya. Dia sampai ke bertapa berapa 40 hari apa berapa hari 4 hari gitu kan. Sampai dia diganggu-ganggu setan segala macam. Sampai dia bohongin mamanya kan dia mau berangkat ke study tour, padahal sebenarnya dia lagi bertapa gitu ya. Bahkan sampai sekarang, jadi ketika ini menurut cerita podcastnya, ketika si Vita itu bertapa, kan dia berhasil tuh. Dia tuh dikasihlah keris sama sosok gitu di ya. situ. Keris itu menyusut kan bentuknya kecil, dimasukkan ke badan dia. Sampai sekarang keris itu masih ada di badannya si Vita. Masih di situ ya. Iya, gue tahu kenapa cerita soal itu tuh nggak dimasukin, karena itu akan mengganggu film ini sih. Karena kalau cerita itu dimasukin, film ini tuh jadi nggak ada konklusinya. Orang Vitanya juga jadi jahat gitu kan. Soalnya kalau mau dibikin sequel aja, kita baru tahu ternyata bapaknya si Vita udah meninggal juga di aslinya gitu. Harus ada konklusi lah untuk film gini. Iya, kan? harus ada penutup. Tetapi kalau misalnya storyline soal Vita yang belajar ilmu hitam itu dimasukkan, ya udah nggak ada konklusinya aja film ini, kayak nggak bisa dibuat dramanya. Jadi kita nggak bisa bersimpati ke keluarga ini karena dia pakai cara yang sama juga. Benar, kayak gitu. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi nggak semua cerita emang pantas untuk difilmkan gitu. Kayaknya ini si Bang RJ5-nya juga udah tanda tangan kontrak harus bikin 10 film dalam waktu 2 tahun. Dikasih kontrak, kamu harus buat film sama kita di PH ini 10 tahun. Jadi kayak akhirnya cerita apa aja udahlah. Lagi ada cerita apa sih? Ini cerita ini 2 juta nih, udah angkat. Padahal mah sebenarnya nggak semua cerita itu cocok dijadikan film ya. Dan lagi-lagi ketika cerita nyata udah dijadikan film, itu tuh riskan. Kecuali lu yakin bisa bikin ceritanya tuh sebagus Conjuring gitu. Misalnya kayak Conjuring kan diangkat dari kisah nyata kan. The real case, kasus nyata. Iya, itu kan diangkat dari kisah nyata. Lu bisa bikin sekelas itu, ya udahlah. Kayak kalau misalnya resource lu tuh masih setengah-setengah, ya Allah, ini nggak usah deh aja, bener dah. Conjuring aja tuh yang sukses cuma film pertamanya doang. Film kedua ketiganya juga dihujat gitu. Conjuring aja bisa dihujat, apalagi film-film sihir pelakor kayak begini, monyong gitu kan. Itu menurut gue kayak gitu. Bagi gue, overall film ini sebenarnya terlihat ya seperti film penyuluhan santet doang gitu ya. Kompilasi kayak efek samping santet. Iya, ketika disantet what do or don'ts-nya gitu. Gejalanya apa kalau lagi disantet gitu. Terus kayak beda hari beda gejala gitu. Gimana cara mendefinisikan orang yang nyantet, bukan gitulah. Ini tuh bukan film, itu kayak penyuluhan tentang santet gitu ya. Karena jatuhnya kayak video edukasi ya. Cuman bedanya di akhir-akhir film dikasihkan sebuah drama-drama yang menurut gue unnecessary juga, karena di podcast aslinya sampai akhir pun si bapaknya tetap jahat. Kalau di filmnya si Ita akhirnya ketika dia nyusul bapaknya ketemu, si bapaknya tuh ngusir dia. Bahkan sampai 3 kali bapaknya bilang, kamu bukan anak saya. 3 kali bapaknya bilang gitu. Iya. Bahkan kayak si Ita ngechat bapaknya ketika sampai di Jakarta, Pak, assalamualaikum. Bapaknya cuma jawab waalaikumsalam, terus nomornya Ita diblok. Jadi kan jadi apa? Jadi lagi-lagi perubahan buat kebutuhan film, dan perubahannya itu kayak gak unnecessary. Bapaknya dibuat baik begitu. Dibuat lumpuh, dibuat baik, nggak jelas anjing. Ya, dan jujur aja ya, pas adegan dia teringat flashback nggak ada sedih-sedidihnya juga. Iya. Gue kayak, sedih kali gue, nggak kenal, nggak sedih. Balikin air mata kalian dulu. Wah, anjing. Film ini mengusung premis yang sudah sangat umum di film Indonesia, tapi menurut aku eksekusi dan treatmentnya masih cukup enak untuk diikuti. Film ini juga berhasil membuat kita simpati dengan karakter-karakter dari keluarga inti ini, tapi pas pertengahan hingga akhir, film ini sudah mulai kehilangan arah soal peraturan, penggambaran konsep ritual, dan efek dari tumbalnya itu juga sih. Betul. Itulah Dan terakhirnya pun kayak terasanya diburu-buruin ya. Dan gue jujur kurang suka dengan transisi yang mereka tuh suka banget bikin transisi tuh kayak diitemin.
Terus Langsung kayak tiba-tiba fade in iya, gitu. fade in. Menurut gue itu transisi males sih anjir, kayak Tiba-tiba pakai teks berapa tahun kemudian, Iya. berapa bulan kemudian gitu ya. enggak, transisi diitemin itu bukan cuma sekali loh, berkali-kali Berkali-kali. diitemin jeng kayak Tuh, fade in. apakah sutradara nggak kepikiran itu tuh kayak apa, kayak vlog-vlognya Emil Mario anjing. Kayak maksud gue kayak masa transisi black screen masa secetek itu sih Bang Bobby ininya pemikiran transisinya juga kayak matahari set. Kayak maksudnya kayak menurut gue banyak cara untuk menggambarkan waktu itu berpindah ya. Let's say kayak si Dwi yang tiba-tiba udah gede juga maksud gue kayak oh kita tahu oh udah gede gitu. Nggak perlu kayak dijengin. Tapi ngomong-ngomong soal Dwi ya. Gue gedenya glowing ya. Dia jadi rajin treatment ya. Gue yakin si Dwi ini treatment di klinik Niscala. Niscala, ya. Klinik Niscala, klinik terbaik se-Bekasi. Se-Bekasi. Klinik Niscala, glowing terbaik. Semua dokternya bagus, sertifikat asli, Bekasi, ijazah asli loh. Klinik Niscala, bahkan Dwi pun ke klinik Niscala. Nah, Ada satu lagi. Jadi kayak ada satu momen yang si mamanya kan habis disantet sembuh. Si anaknya si Vita habis kesurupan sampai dia terbalik-balik gini. iya. Tiba-tiba dia disembuhkan dibaca-bacain doa nama Ustadz. Mereka tuh bisa banget ya bikin adegan tuh ketika mereka habis disantet, santetnya tuh parah loh, mamanya itu sampai berak tanah kuburan. Terus tiba-tiba ada adegan berikutnya kayak udah sembuhnya sehat yang bener-bener Darah mukanya. sehat, mukanya nggak ada bekas-bekas Iya. apa lagi itu. Mata ngantuk aja nggak Mata ada tuh loh. nggak ada gitu, orang yang kayak kecapean gitu. Tiba-tiba saking cepetnya fasenya tang tung. Mamanya glowing. Mereka tuh kayak seolah-olah scene yang sebelumnya tuh kayak nggak ada artinya aja udah. Iya, makanya kayak kompilasi aja Iya, sih. kayak kompilasi kayak penyuluhan santet udah. Rating. Kalau ini di luar dari podcast dan threads-nya ya, aku masih bisa enjoy dan aku bisa kasih di 7 ya, aku masih bisa. Nih kalau gue ya kayak saran gue kalau kalian menonton film ini gak usah nonton podcastnya. Nggak usah dengan Tinggalkan pikiran kalau ini tuh kisah nyata, cause it's not. Because it's not, Cause it's not. inspirasi doang. Yang kisah nyata mungkin podcastnya, film ini bukan. Ya itu hal sih. yang berbeda ya. Kalau misalnya ini pun mau disamakan dengan Petaka Gunung Gede jauh banget Jauh anjir. banget, Petaka Gunung Gede itu kayak dia tuh beneran mengadaptasi cerita novel. Kalau ini tuh banyak banget yang dia ubah, yang membuat esensi podcastnya tuh jadi tidak ada artinya gitu. Menurut gue kayak sebuah sayang ya. Dan menurut gue untuk Star Vision stop sih bikin adaptasi podcast viral ya. Tapi backgroundnya Star Vision bikin horor memang agak sering banyak kita komentarin terus nih. Iya. Start, mulailah berpikir original story anjir. Ayo, bisa yuk sutradara yuk. Ayo Pak Chan Powers. Kenapa? Nih, film sore. Film sore itu bukan ide film yang baru. Itu sebenarnya treatment yang udah lama. Udah lama Banyak- ada banyak di film Hollywood segala lain. macam. Tetapi kenapa dia Hollywood. menarik? Kenapa dia menarik film sore itu? Karena dia segar, dia baru di Indonesia. Di tengah-tengah film-film yang santet lagi dia baru. Film ini tuh kombinasi aktornya udah bagus, kombinasi setnya Setnya udah bagus. menarik. Tapi karena ceritanya itu lagi santet lagi, pelakor lagi. Jadi kayak menurut gue kayak, yuk bikin ide yang original. Kalian bisa, yuk. Ini gue kasih semangat nih. Kalian bisa. Star Vision bisa, yuk bisa. Udah punya resource aktor. Bisa, set, budget bisa, budgetnya ada, yuk bisa Star Vision, nggak usah podcastan lagi, yuk, bisa yuk semangat Star Vision, anjing, yuk. Kalau untuk rating gue untuk ini gue mungkin kasih 5 ya. Itu 5 karena gue udah nonton podcastnya ya. Kalau gue belum nonton podcastnya dan film ini keluar sebagai film original kayak si Jin, Iya. gue mungkin bisa kasih ini tuh 7. Tetapi karena ini diadaptasi dari podcast, cupu, nggak kreatif, nggak bisa berpikir. Maunya yang gampang aja. Mau duit tapi nggak mau susah ya. Malu sama sore, malu sama apa lagi pengabdi setan, malu. Cupu. Mungkin setelah ini kita akan review film yang diangkat dari podcast juga. Bukan dari yang ini podcast, yang satu dari thread. Si Rogo apa sih itu, si Rogo nyemek gitu. Jangan lupa juga dicek di channel HS ada apa. Podcast si Poci, pulau Jawa terbaik. Tolong ditonton podcast HS karena dia habis beli motor listrik ya guys. Ya pokoknya kita tuh satu tontonan iklan kalian menyumbang 2 hari daya listrik biaya saya. bener ya. Baru juga jangan lupa kalian like video ini. Kalau misalnya like kan suka ada yang tulisannya tuh kasih poin, kasih hype. Tolong juga kalian kasih poin ya, kasih hype, kasih poin biar video ini bisa disebarkan gitu. Karena nggak kasihan sama gue anjing udah 2 tahun konten ADC gini-gini aja anjing. Tuh disebarkan yuk. Bangsa anjing yo bisa yo ya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye bye.